Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, video kali ini ada ninja nih tadi bocor ya guys. Jadi air radiator itu masuk ke area bak oli bro. Nah ini sudah saya lepas bagian tutup super kipnya nih. Soalnya kan ini kalau mau bongkar bagian kopling harus dilepas dulu guys, biar enggak susah. Ini lagi mau dibuka bagian bak koplingnya. Jadi air radiator itu masuk ke area oli guys. Ini belum keluar olinya. Ini seal ini guys yang rusak, nanti kita ganti. Jadi ini penyebabnya oli itu air itu masuk ke area bak oli bro. Jadi nanti kita buka, nanti kita ganti. Ini lagi dibuka. Nah ini sudah terbuka bro, terlihat olinya guys berwarna putih. Ini belum kelihatan putih guys, karena ini yang punya katanya baru diganti. Nah ini sudah kelihatan ada airnya. Jadi ini motor air radiator sering habis bro. Ini terlihat nih, nanti kita buka bagian gigi ini, kita perlu dibuka guys. Soalnya itu bagian cave. Ini perpak nanti kita ganti. Nah ini kita lepas bagian yang sini guys. Ini kita lepas dulu penguncinya. Ini kita lepas pengunci pompa. Nah ini guys kelihatan. Ini kita lepas asnya ini guys yang kecil. Nanti kita cek. Ini sepinya taruh situ. Ya guys, ini kondisi as kipasnya nih guys. Ini kipas water pumpnya kelihatan. Di sini sudah aus. Lihat guys, ini ada semacam goresan di sini. Ini penyebab dari seal. Nah, ini penyebabnya dari seal pompanya bro. Jadi ini kita buka dulu bagian laharnya bro. Bearing kita lepas dulu. Ini kita gunakan tracker, tracker bearing. Kalau nggak punya bisa kita totok dari depan, tapi karena saya menggunakan bearing, alat bearing ini lebih mudah guys, lebih cepat dan lebih aman. Ini sudah lepas bagian bearing, ini bagian pompa nih guys, kipas pompanya nanti. Ini di sini juga ada sealnya nih. Nah terlihat nih sealnya nih guys, ring seal. Ini sebagai penahan seal yang di dalam nantinya. Nah di sini ada seal. Ini seal guys. Ini fungsinya buat tidak bocor. Ini ada sealnya di sini. Nah ini kita lepas seal yang di dalam. Nah ini yang lepas, yang bagian ini sudah rusak, nanti kita ganti aja. Ini kita lepas dulu seal yang di dalam guys. Ini di dalam ada sealnya. Ini harus hati-hati saat melepas jika tidak. Nah kita cek dulu bagian seal yang di dalam. Nah lihat guys, nih seal ini masih lumayan bagus, soalnya kata yang punya baru diganti ini guys. Lihat masih bagus. Cuma ini kita lepas dulu bagian seal yang di dalam ini guys. Ini kelihatan sealnya nggak bagus nih yang ada di dalam ini. Nanti kita ganti aja nih guys, seal yang besar. Nah ini seal water pump. Nah ini kita pukul guys. Nah ini sudah lepas. Ini bagian yang rusak sealnya, dan ini asnya nanti kita benerin guys biar lebih halus lagi. Jadi nanti seal yang di dalam itu nggak bocor. Jadi kita nanti haluskan. Nah ini berhubung sudah sore dan lagi hujan, kita lanjut besok lagi bro. Lihat guys, di sini sudah sore, udah hujan. Nanti kita beli besok pagi, beli seal-sealnya guys. Jadi ditunggu besok pagi bro, oke? Nah ini sudah saya belikan bro. Ini waktu pagi hari nih guys. Ini sudah cerah nih pagi hari bro. Ini sudah saya bersihkan juga bagian koplingnya. Nah ini kita cek bagian kipnya guys.
Nah, ini di sini keep masih normal, tidak macet, masih bekerja. Jadi diusahakan nih keep ini tidak boleh macet. Soalnya nih kalau macet biasanya tenaga itu akan berat guys, ditarik itu berat, nahan. Ini pastikan harus benar-benar berfungsi. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini di bagian ini sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Nah, pastikan ini harus bersih dan kering. Nah, ini seal yang kemarin nggak saya ganti karena masih bagus. Yang saya ganti ini seal yang water pumpnya aja. Soalnya ini bagian area ini yang masuk ke area water pump bro. Untuk area ini seal ini sudah, oh ya ini asnya nggak saya ganti, ini saya halusin. Di sini sealnya masih bagus, nggak perlu saya ganti, dan juga asnya juga saya sudah halusin guys. Ya seal itu nggak bocor. Ini kita nanti pasang dulu sealnya. Nah ini pastikan kondisinya harus kering. Nah, ini kita pasang bro seal yang di dalam, jangan sampai kebalik, yang ada pelnya itu di dalam ya bro. Ini pastikan harus lurus. Kemudian ini kita pukul aja bos di bagian pinggirnya, jangan di bagian tengah, karena bagian pinggir itu lebih tebal. Nah seperti ini guys. Ini pastikan area seal ini harus rata. Ini ada pembatasnya guys, harus benar-benar pas, tidak boleh terlalu ke atas dan terlalu ke bawah, nanti bisa bocor. Nah kemudian ini kita pasang seal water pump. Nah ini seal water pump saya ganti yang ori, karena menurut saya ini bagian ini harus benar-benar yang bagus, tidak boleh yang KW. Ini saya gunakan part yang asli Kawasaki. Ini lumayan guys harganya. Nah ini terlihat, ini sealnya seperti Vario, cuma kalau Vario itu lebih besar pinggirnya, kalau ini lebih kecil. Lihat guys, ini sealnya, ini seal baru yang ori. Jadi pastikan kalau untuk penggantian seal water pump ini harus yang original, soalnya lebih kuat guys, nggak mudah rusak, lebih tahan lama, terutama untuk menahan tekanan air pumpnya bro, water pump. Nah ini kondisi sealnya bro, ini kita pasang, harus lurus nanti pasangnya. Untuk cara pemasangan ini guys, kita menggunakan as, ini as bekas Shockbreaker Vixen. Ini pas banget nih guys, tuh. Ini pas saat kita paskan ini, sealnya sangat pas sekali bos dengan asnya. Jadi diusahakan saat memasukkan ini tidak boleh pukul di bagian tengah. Biasanya banyak sekali yang pukul itu di tengah, yang mengakibatkan kerusakan. Ini kita pasang dulu bro. Nah ini pastikan harus masuk sempurna guys di dalam, jangan sampai keluar sedikit, nanti bisa bocor. Kemudian ini kita pasang ke bagian bearing. Ini bearing ini masih bagus, nggak saya ganti karena kemarin cara melepasnya menggunakan tracker. Ini kita pasang dulu. Nah ini bearing water pump sudah terpasang. Ini pastikan harus rata. Ini sudah pas bro. Nah kemudian tahap berikutnya kita pasang asnya bro. Ini pastikan harus kering, tidak boleh kotor, harus bersih. Ini kita masukkan dulu asnya. Kemudian ini kita pasang penguncinya bro. Ini as yang panjang ini kita masukkan pin nih guys. Nah ini pastikan kondisinya harus benar-benar berputar guys. Ini pastikan nggak boleh longgar, jadi harus lebih kencang guys, lebih berat. Jadi nanti oli itu nggak bocor ke area sini guys. Nah kemudian ini kita tahap perakitan. Ini jangan lupa, ini packing saya ganti yang baru, biar nanti nggak bocor. Di sini nggak perlu dilem guys. Nah, kemudian ini kita pasang pak kopling. Pastikan nih guys, ini ada giftnya itu keluar, pastikan ini harus masuk.
Di bagian ini kipnya harus masuk. Kemudian ini kita pasang bro. Yuk kita pasang dulu bak koplingnya. Nah, ini area bak kopling sudah terpasang. Kemudian ini kita pasang kipas nih guys. Ini ada sealnya. Ini perhatikan sealnya tadi di dalam sudah terpasang. Ini kipas untuk penahan air guys. Ini pastikan harus benar-benar pas. Di dalam juga ada sealnya. Ini kita pasang dulu bro. Ini pastikan harus kencang. Ini kita gunakan. Nah, ini kencangnya pakai baut 10 bro. Yuk kita kencangkan dulu. Nah, ini sudah selesai. Ini kita lem bro biar nanti nggak bocor. Nah, ini sudah saya lem. Pastikan ini benar-benar rapat. Jadi kita gunakan lem ribbon biar nanti air itu nggak bocor bro. Yuk kita pasang dulu. Nah, kemudian ini kita pasang selang radiator bro. Ini kita kencang dulu. Nah, ini water pump sudah terpasang. Nah, ini kita pasang juga tutup kipnya biar nanti mudah saat pemasangan di super kipnya. Nah, perhatikan bro, ini ada titiknya. Jadi harus pas di tengah. Karena ini sudah mau dipan, jadi ini kita pasang dulu. Nah, ini perakitan water pump sudah selesai. Kemudian tahap ini kita cek fungsi super kip sudah terpasang guys, kabel kopling. Ini untuk kontak saya jumper karena ini nggak ada kontaknya bro tuh. Ini nggak ada kontaknya, jadi saya jumper aja tuh. Jadi ini kita cek juga fungsi kipnya dulu bro. Ini kita nyalakan. Cek fungsi kipnya bro. Ini kita gas. Terlihat sudah aman bro, pastikan jangan sampai bocor. Ini tadi saya lem dan sampai bocor. Ini sudah terpasang semua bro, bagian kopling sudah. Jadi kita coba dulu guys, kita gas gimana bocor. Nah, ini tadi kan habis dibuka ya. Kita gas dulu. Jadi ini sudah selesai bro. Fungsi kipnya juga enak tadi terbuka. Ya aman bro nanti buat jalan. Dan ini kita coba lagi bro gas. Ini motor masih enak bro. Jadi permasalahan kalian sudah selesai. Ini kita matikan. Jadi untuk pemasangan water pump sudah selesai, mengakibatkan oli masukkan air. Mungkin cukup sekian guys video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen video terbaru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.